Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Asyura dengan NIM 2301635. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai pengertian dan proses administrasi layanan khusus. Nah, teman-teman pasti belum tahu kan apa sih administrasi layanan khusus itu? Secara etimologi, pelayanan berasal dari kata layanan yang berarti membantu, menyiapkan, atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai perihal, cara melayani, servis atau jasa, sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Nah, layanan adalah memberi pelayanan secara khusus kepada siswa atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Dari kedua pengertian manajemen dan layanan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa manajemen layanan adalah suatu usaha untuk mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien dalam membantu menyiapkan dan mengurus baik berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, layanan khusus ini memiliki beberapa jenis dan cara pengelolaannya. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Nah, fungsi perpustakaan sekolah ini yaitu sebagai fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, dan fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Nah, pengolahan bahan pustaka terdiri dari 4 proses. Yang pertama yaitu klasifikasi. Klasifikasi berarti penggolongan. Proses mengklasifikasikan bahan pustaka dilakukan menurut subjeknya atau golongan isinya. Nah, yang kedua katalogisasi merupakan suatu proses dalam mempersiapkan suatu katalog atau dalam mempersiapkan data biografis yang akan menjadi tajuk pada suatu katalog. Nah, katalog adalah suatu daftar atau indeks dari buku atau bahan bukan dari buku yang merupakan wakil dari buku atau bahan buku itu. Nah, yang ketiga, pemberian stempel pada buku. Pada proses ini, bahan pustaka yang telah mengalami proses sebelumnya akan selanjutnya lanjut pada proses pemberian stempel. Setiap buku yang baru diterima pihak perpustakaan harus diberikan stempel. Nah, yang keempat, pemberian nomor pada buku. Nomor buku biasanya diletakkan pada bagian punggung buku. Yang kelima, pengaturan buku pada rak. Buku yang telah diberi stempel dan nomor buku selanjutnya disusun di rak. Buku tersebut harus disusun menurut golongan dan nomor buku sehingga pengunjung akan lebih mudah dan praktis menemukan buku yang diperlukan. Nah, jenis layanan yang kedua yaitu layanan laboratorium. Perencanaan penggunaan labor sebelum guru dan siswa atau siswi menggunakan labor perlu dibuat perencanaan penggunaan. Laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu laboratorium tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Rencana penggunaan labor minimal memperhatikan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama harus memperhatikan keselamatan siswa dan guru. Yang kedua harus memastikan bahwa penggunaan atau alat tersebut tidak akan membahayakan atau tidak akan berdampak buruk bagi siswa tersebut. Yang ketiga, alat atau barang yang digunakan pada laboratorium harus sesuai dengan kegunaannya atau fungsi pada pembelajaran. Jenis labor yang akan digunakan siswa atau pihak yang akan menggunakan. Nah, waktu yang tersedia, peralatan yang ada. Yang ketiga, topik yang akan dipelajari. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penggunaan labor ini. Yang pertama, menganalisis kurikulum secara keseluruhan, baik tujuan kurikuler, tujuan umum pengajaran, tujuan khusus pengajaran, pokok bahasan, serta subpokok bahasan. Yang kedua, menentukan bobot taksonomik pokok bahasan. Yang ketiga, mengembangkan materi dari pokok bahasan. Yang keempat, mengembangkan desain instruksional. Yang kelima, menetapkan bagian dari materi pokok bahasan yang memerlukan laboratory work. Yang keenam, peralatan yang akan digunakan. Yang ketujuh, penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium.
Nah, jenis yang ketiga yaitu UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. Nah, layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama, dan personalia sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Ruang lingkup usaha kesehatan sekolah ini yang pertama yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan terakhir pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Nah, jenis yang keempat yaitu kafeteria sekolah. Kafeteria atau warung atau kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Nah, kafeteria atau kantin sekolah inilah yang bisa mengatasi hal tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafeteria itu, yang pertama, makanan di kafeteria harus terjaga kehigienisannya. Yang kedua, kebersihan tempat agar terhindar dari penyebaran hama penyakit. Yang ketiga, makanan yang disajikan hendaknya bergizi tinggi yang diperlukan oleh siswa. Layanan yang kelima yaitu sarana ibadah. Di setiap sekolah, ada layanan sarana peribadahan sangat diperlukan. Layanan sarana peribadahan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana peribadahan di sekolah sangatlah menunjang proses pembelajaran, karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadahan. Yang jenis yang keenam yaitu asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Manfaatnya yang pertama yaitu tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik lainnya. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan atau misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu. Yang keempat, dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap putra-putrinya. Yang kelima, merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Nah, jenis yang ketujuh yaitu koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masukan dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Nah, tujuan dari koperasi ini yaitu yang pertama, perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial. Yang kedua, sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama sehingga bisa saling membantu. Yang ketiga, tujuannya untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Nah, peran guru dalam administrasi layanan khusus ini yaitu yang pertama pada administrasi perpustakaan untuk memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru. Yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli untuk mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya, mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya buku koleksi tersebut, dan mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Pada layanan UKS, fungsinya yaitu untuk memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Yang kedua, melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa sekali seminggu. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat sekali 4 bulan. Pada administrasi laboratorium sekolah, fungsinya yaitu sebagai guru berperan dalam memperkenalkan peralatan yang ada di laboratorium. Yang kedua, memandu siswa ketika menggunakan laboratorium untuk melakukan praktek pengelolaan kafeteria. Nah, pada layanan pengelolaan kafeteria, guru dan kepala sekolah tidak harus secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam menjalankan proses belajar. Guru tidak harus terlibat secara total dalam administrasi layanan khusus ini. Nah, peran guru pada layanan ibadah yaitu untuk memperkenalkan sarana ibadah yang ada di sekolah tersebut, untuk mengajak siswa menggunakan sarana ibadah yang telah disediakan secara efektif dan efisien.
Nah, pada administrasi koperasi sekolah, guru berperan untuk membimbing peserta didik dalam kegiatan koperasi sekolah dan untuk membimbing peserta didik menemukan manfaat dari koperasi sekolah tersebut. Nah, yang terakhir, peran guru pada administrasi asrama sekolah yaitu untuk sosialisasi mengenai kehidupan asrama dan aturan yang berlaku di asrama. Nah, sekianlah penyampaian materi dari saya mengenai pengertian dan proses administrasi layanan khusus. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat teman-teman pahami dengan mudah dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.